5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang di channel YouTube Ritsa Education. Semoga pada pertemuan kali ini, kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Di video kali ini, kita belajar kembali untuk mata pelajaran Matematika kelas 5, Senang Belajar Matematika, tentang operasi hitung pecahan. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang disampaikan mudah kalian pahami. Dengan harapan, ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kata pecahan adalah bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Pecahan berasal dari bahasa Latin, fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus dan bukan garis miring. Contoh, 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Untuk lebih mengenal pembilang dan penyebut, perhatikan pecahan berikut. Untuk pecahan yang berada di atas garis lurus, angka 1 menunjukkan banyaknya bagian yang menjadi perhatian, atau digunakan, atau diambil dari keseluruhan pada saat tertentu, dan disebut pembilang. Untuk pecahan yang berada di bawah garis lurus, angka 2 menunjukkan banyaknya bagian-bagian yang sama dari suatu keseluruhan atau utuh dan disebut penyebut. Pada operasi hitung pecahan kali ini, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pertama, penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebutnya sudah sama. Apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus mengubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai, sehingga penyebutnya sama. Penjumlahan pecahan, berbeda penyebut. Sekarang, lihat contoh berikut ini. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik-titik. Coba perhatikan pecahan tersebut. Apakah pecahan ini sudah bisa dijumlahkan? Jawabannya, belum bisa, karena syarat yang harus dipenuhi untuk menjumlahkan pecahan adalah bilangan penyebutnya harus sama. Sedangkan di sini, bilangan penyebutnya berbeda. Bilangan penyebut pecahan, yang sebelah kiri, yaitu angka 3. Dan yang sebelah kanan, yaitu angka 4. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut, langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kelipatan bersama dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Jadi, KPK, atau kelipatan persekutuan terkecil, dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4, langkah kedua, kita kembali ke pecahannya, yaitu, sama dengan, per 12, ditambah per 12. Angka 12 yang menyatakan bilangan per 12, yang berada di sebelah kiri, dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Kemudian, hasil pembagiannya, yaitu 4, dikalikan pembilang, yaitu, dikali 2. Hasilnya 8. Kemudian, kita masukkan angka 8 tersebut ke dalam pecahan. Jadi, 8/12. Selanjutnya, angka 12 yang menyatakan bilangan per 12, yang berada di sebelah kanan, dibagi 4. Hasilnya adalah 3. Kemudian, hasil pembagiannya, yaitu 3, dikalikan pembilang, yaitu, dikali 1. Hasilnya 3. Kemudian, kita masukkan angka 3 tersebut ke dalam pecahan. Jadi, 3/12. Setelah penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pecahan tersebut.
Hanya bilangan pembilang saja yang dijumlahkan. Sedangkan bilangan penyebut tidak dijumlahkan. Jadi, hasil penjumlahannya adalah 11/12. Lengkapi pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Untuk nomor 1, ayo kita pelajari bersama. Pada soal nomor 1 ini, kita tidak perlu lagi mencari KPK karena sudah tersedia pada soal latihan. Langkah selanjutnya, kita langsung membagi bilangan per 20 yang berada di sebelah kiri dengan bilangan per 5. Hasil pembagiannya yaitu 4. Kemudian hasil pembagian yaitu angka 4 dikalikan pembilang yaitu dikali 2. Hasilnya 8. Kemudian, kita masukkan angka 8 tersebut ke dalam pecahan. Jadi, 8/20. Langkah selanjutnya, kita langsung membagi bilangan per 20 yang berada di sebelah kanan dengan bilangan per 4. Hasil pembagiannya yaitu 5. Kemudian hasil pembagian yaitu angka 5 dikalikan pembilang yaitu dikali 1, hasilnya 5. Kemudian, kita masukkan angka 5 tersebut ke dalam pecahan. Jadi, 5/20. Setelah penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pecahan tersebut. Hanya bilangan pembilang saja yang dijumlahkan. Sedangkan bilangan penyebut tidak dijumlahkan. Jadi, hasil penjumlahannya adalah 13/20. Untuk lebih memahami materi tentang penjumlahan pecahan, berbeda penyebut, coba kalian lanjutkan latihan soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian juga bisa mencari soal-soal latihan lainnya di buku dan internet. Kedua, pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan apabila penyebutnya sudah sama. Apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus mengubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai, sehingga penyebutnya sama. Cara penyelesaian operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan lebih kurang sama. Cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Pengurangan pecahan berbeda penyebut. Sekarang, lihat contoh berikut ini. 4/5 dikurang 3/4 sama dengan titik-titik-titik. Coba perhatikan pecahan tersebut. Apakah pecahan ini sudah bisa dilakukan operasi pengurangan pecahan? Jawabannya, belum bisa. Karena, syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan operasi pengurangan pecahan adalah bilangan penyebutnya harus sama. Sedangkan di sini, bilangan penyebutnya berbeda. Bilangan penyebut pecahan yang sebelah kiri yaitu angka 5 dan yang sebelah kanan yaitu angka 4. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk operasi pengurangan pecahan yang berbeda penyebut, langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, mencari KPK dari 5 dan 4. Kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Kelipatan bersama dari 5 dan 4 adalah 20 dan 40. Jadi, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 4 adalah 20. Setelah kita menemukan KPK dari 5 dan 4, langkah kedua, kita kembali ke pecahannya, yaitu sama dengan per 20 dikurang per 20. Angka 20 yang menyatakan bilangan per 20 yang berada di sebelah kiri dibagi 5. Hasilnya adalah 4. Kemudian, hasil pembagiannya, yaitu 4, dikalikan pembilang, yaitu dikali 4. Hasilnya 16. Kemudian, kita masukkan angka 16 tersebut ke dalam pecahan. Jadi, 16/20. Selanjutnya, angka 20 yang menyatakan bilangan per 20, yang berada di sebelah kanan, dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian, hasil pembagiannya, yaitu 5, dikalikan pembilang, yaitu dikali 3. Hasilnya 15. Kemudian, kita masukkan angka 15 tersebut ke dalam pecahan.
Jadi, 15/20. Setelah penyebutnya sama, kita bisa langsung melakukan pengurangan pada pecahan tersebut. Hanya bilangan pembilang saja yang dikurang, sedangkan bilangan penyebut tidak dikurang. Jadi, hasil pengurangan adalah 1/20. Lengkapi pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Untuk nomor 1, ayo kita pelajari bersama. Pada soal nomor 1 ini, kita tidak perlu lagi mencari KPK karena sudah tersedia pada soal latihan. Langkah selanjutnya, kita langsung membagi bilangan per 20 yang berada di sebelah kiri dengan bilangan per 5. Hasil pembagiannya yaitu 4. Kemudian hasil pembagian yaitu angka 4 dikalikan pembilang yaitu dikali 4. Hasilnya 16. Kemudian, kita masukkan angka 16 tersebut ke dalam pecahan. Jadi, 16/20. Langkah selanjutnya, kita langsung membagi bilangan per 20 yang berada di sebelah kanan dengan bilangan per 4. Hasil pembagiannya yaitu 5. Kemudian hasil pembagian yaitu angka 5 dikalikan pembilang yaitu dikali 1, hasilnya 5. Kemudian, kita masukkan angka 5 tersebut ke dalam pecahan. Jadi, 5/20. Setelah penyebutnya sama, kita bisa langsung melakukan operasi pengurangan pecahan tersebut. Hanya bilangan pembilang saja yang dikurang, sedangkan bilangan penyebut tidak dikurang. Jadi, hasil penjumlahannya adalah 11/20. Untuk lebih memahami materi tentang operasi pengurangan pecahan, berbeda penyebut, coba kalian lanjutkan latihan soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian juga bisa mencari soal-soal latihan lainnya di buku dan internet. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut ini, dari nomor 1 sampai nomor 7. Cocokkan jawabanmu pada pecahan yang ada di sebelah kanan. Kemudian, huruf-huruf tersebut disusun sesuai nomor jawaban di petak yang ada di bawah, sehingga huruf-huruf tersebut membentuk kata. Contoh untuk pecahan nomor 1. 1/3 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik-titik. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Untuk pecahan sebelah kiri, hasilnya 5/15. Dan yang sebelah kanan, 9/15. Jadi, hasilnya adalah 14/15. Huruf yang sama, dengan penjumlahan pecahan tersebut, adalah huruf M. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam petak. Lanjutkan latihan mengerjakan pecahan, sampai dengan nomor 7, dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kata apa yang terbentuk, setelah kalian mengerjakan soal-soal tersebut? Tuliskan kata yang kalian temukan pada kolom komentar di bawah video ini. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 5, senang belajar matematika, tentang operasi hitung pecahan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video Ritsa Education selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Ritsa Education. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena dengan mengklik subscribe, kalian sudah ikut mendukung channel kami terus berkembang. Dan bagikan video ini kepada teman kalian, agar teman kalian juga bisa mendapatkan informasi seperti yang kalian dapat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ritsa Education.